Gimana Pak? Jawabannya jelas? Masya Allah. Wah ini salah ngundang ini. Mulai sekarang kita nggak bisa jual online dong di kantor. Emang nggak boleh. Pak, mau tanya Pak. Boleh, silakan. Ini Pak, kalau misalkan kita sedekah ya Pak, atau infak, sedekah lah ya. Itu uang sedekahnya itu diselewengkan gitu. Itu pahala kita sampai nggak Pak? Kita tetap mendapat nilai baik ya, karena kita tidak tahu ya dia itu tidak amanah ya. Yang jelas urusan dia ya, untuk itu dosanya dia, tapi kita tetap punya kebaikan, kita tetap punya pahala karena kita sudah mengeluarkan sedekah ya. Insya Allah nggak akan hilang mas pahalanya ya. Saya ngajak nih semua orang yang ada di sini ya, saya tuh nggak mau kalau ngasih motivasi ya, tapi habis itu hilang begitu aja. Nah sekarang saya ngajak, mau nggak ya sedekah setiap hari ini selama 7 hari, hanya 70.000 ya, kita sedekah subuh ya. Uangnya nggak ke saya, uangnya ke salah satu, nanti dibeliin nasi uduk yang 10 ribuan, terus dikasih ke orang. Sedekah subuh itu bagus sekali. Siapa yang mau sedekah subuh? Cuma 10.000 sehari selama 7 hari. Insya Allah semuanya ya. Angkat tangan dong, bismillah semuanya. Oke ya, latihan ya. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah ya. Memang Mas Ardi sedekah itu bukan dipaksa ya, tapi harus ada yang ngingetin. Karena banyak orang tuh yang pengen sedekah, tapi nggak tahu caranya kayak gimana. Ya. Nah, jadi ini mohon izin nih, sekarang kan hari Jumat, nanti saya akan mungkin menginstruksikan satu orang bayar 70.000 selama 7 hari, setiap hari sedekah subuh. Nanti kalau mau dilanjutin silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Nah, ini salah satu cara supaya kita itu bisa mendapat rahmatnya Allah. Kita nggak tahu dari amal mana yang bisa kita lakukan. Mumpung kita masih hidup Bapak Ibu. Sekarang saya tanya sama Anda. Ketika ada orang mati, ya, ketika dia dihidupkan, apa yang dia mau? Sedekah, Masya Allah. Nah, gemar-gemar sedekah, walaupun cuma 10.000, kita kasih ke orang yang nggak mampu, insya Allah ini jadi berkah. Ya, insya Allah mulai Senin, kita akan sedekah 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, selama 7 hari. Ya, ada rasa yang beda. Ya, mohon izin nanti saya bikin grup, ya, nanti saya pandu supaya teman-teman bisa semangat. Nah, setelah itu saya mau tanya di sini, siapa di sini yang pengen punya masjid, angkat tangan. Nah, nanti saya akan kasih ilmunya bagaimana teman-teman itu punya musolah yang bagus di rumahnya. Saya kasih ilmunya. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak paham bahwasannya peradaban itu dimulai dari masjid. Minimal di rumahnya ada musola. Nanti saya kasih desainnya, saya kasih ilmunya, insya Allah. Hati itu lebih tenang sekali. Kenapa? Karena ada mihrab di rumahnya. Mihrab itu apa Mas Ardi? Tempat doa. Ya, jadi serius berdoa, tempat sholat sunnah di rumahnya. Saya mohon izin ada program membangun 1.000 surau di seluruh Indonesia. Nanti saya pengen teman-teman di sini rumahnya itu bikin mihrab ataupun musola kecil yang nantinya buat anaknya, buat istrinya mengaji. Nanti saya mentoring gimana caranya. Ya. Dan mohon doanya, saya pun sedang membangun pondok. Targetnya pondok ini bisa hadir di setiap provinsi ada satu pondok. Di Papua belum ada. Insya Allah kalau misalkan ada wasilahnya, kita akan buat di pondok di Papua. Nah, program-program seperti ini adalah program membangun taman. Pekerjaan kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin ada yang menggantikan. Ya, baju kita mungkin akan hilang, umur kita akan habis. Tapi kalau kita hari ini membangun taman, ketika kita mati, insya Allah pahala akan mengalir terus. Umur boleh berhenti, tapi pahala jangan pernah berhenti. Gimana caranya? Bangun taman. Ada program sedekah, ada program nanti bikin pesantren. Mungkin dari orang-orang ini bikin pesantren, nggak mesti pakai uang.
ada yang punya tempat, ada yang punya relasi. Segala sesuatu nggak perlu pakai uang. Yang penting punya kekuatan tekad, insya Allah terwujud. Banyak orang yang punya tempat tapi nggak tahu tempatnya mau diapain. Kita jadikan pondok tahfiz. Mohon doanya, di Papua saya juga pengen, tapi belum ada orang yang mau kerjasama. Insya Allah mungkin wasilah teman-teman di sini semua, kita bisa bikin pondok tahfiz di Papua. Pertama, ya, dengan metode otak kanan 1 tahun bisa hafal Quran, insya Allah. Ya, sudah ada 3 saya bangun di Kuningan Cirebon, di Tangerang Selatan Banten, sama di Jombang Jawa Timur. Setiap provinsi saya targetnya bikin 1. Dan itu semua dananya dari saya. Ya, teman-teman mungkin hanya bantu ngarahin, hanya bantu ngeliatin, ya, hanya bantu ngefasilitasin. Insya Allah berkah. Kita siap-siap kalau pengen hidup bahagia, membangun taman. Apa? Membangun taman. Dengan tenaga, dengan harta, dengan doa, kita bangun taman. Masya Allah. Alhamdulillah.